Manusia pun punya jalan sendiri bagi dirinya. Itulah yang seringkali terjadi pertentangan. Itulah yang seringkali membuat kadang-kadang manusia menjalani apa seturut dengan yang dia mau dan mungkin bukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Rancangan-rancangan manusia selalu gagal kalau di luar daripada rancangan Tuhan. Ada dua kegagalan dari rancangan manusia. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih di malam ini Tuhan memanggil kami dalam persekutuan doa malam dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan berita firman-Mu. Tolonglah kami sekalian Tuhan, supaya kami membaca dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, dan biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita di persekutuan doa malam hari ini adalah jalan-jalan Tuhan. Dan pembacaannya terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Ada dua kata kunci dari pembacaan ini, yaitu rancangan dan jalan. Tetapi saudara-saudara perlu diketahui sekaligus juga bahwa ternyata Tuhan punya rancangan buat kita, buat manusia. Tuhan punya jalan bagi kita manusia, tapi manusia pun punya rancangan sendiri bagi dirinya. Manusia pun punya jalan sendiri bagi dirinya. Itulah yang seringkali terjadi pertentangan. Itulah yang seringkali membuat kadang-kadang manusia menjalani apa seturut dengan yang dia mau dan mungkin bukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Rancangan-rancangan manusia selalu gagal kalau di luar daripada rancangan Tuhan. Ada dua kegagalan dari rancangan manusia. Yang pertama, dia bisa saja gagal karena perbuatan orang lain. Tetapi yang kedua, dia bisa gagal oleh karena perbuatan dirinya sendiri. Dalam konteks ini saudara-saudara, pembacaan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau bangsa Israel ada di pembuangan di Babel, itu terjadi oleh karena rancangan mereka. Mereka mulai mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan ketika mereka masih ada di Yerusalem. Mereka mulai mengandalkan kepintaran manusia. Konsekuensinya adalah mereka mengalami pembuangan itu. Dan setelah kurang lebih 70 tahun ada di sana, mungkin mereka mulai putus asa di sana. Karena orang lain mulai punya rancangan lebih lagi bagi mereka yang menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan yang setia itu, dia punya rancangan yang luar biasa. Paling tidak saudara-saudara, ingin disampaikan kepada kita sekalian bahwa pertentangan antara rancangan Tuhan dan rancangan manusia, pertentangan antara jalan Tuhan dan jalan manusia, sering disebabkan oleh karena dua hal. Yang pertama ruang. Ruang yang manusia pikirkan itu mungkin ruang yang sangat kecil. Lingkup yang kecil. Akhirnya dia tidak bisa memadukan itu dengan sebuah ruang yang besar yang Tuhan siapkan bagi manusia. Tidak mampu. Manusia tidak mampu menyeimbangkan antara ruang yang kecil itu dengan ruang besar yang Tuhan siapkan bagi manusia. Contoh, kalau ada air 1 gelas, gula 1 sendok, mungkin masih berasa dia punya gula. Kalau ada air 1 bak, gula kita taruh 1 karung, mulai rasa gula mungkin susah-susah. Apalagi kalau semakin luas ruang itu,
Semakin sulit bagi manusia untuk memberi perimbangan dan memberi rasa terhadap. Nah, kita tahu dengan pasti bahwa ruang yang Tuhan siapkan bagi manusia itu ruang yang sangat luas. Kedua, soal waktu. Pertentangan ini sering terjadi karena waktu. Manusia sering berpikir tentang waktu yang sesaat. Waktu yang sementara. Yang serta-merta. Tapi Tuhan berpikir tentang waktu yang panjang. Waktu yang jauh, bahkan kalau lebih jujur kita harus katakan bahwa waktu yang Tuhan pikirkan tentang manusia adalah waktu dari masa lalu, masa kini, sampai kepada masa depan. Dan itu tidak boleh sebuah perjalanan yang terputus-putus karena sudah dibangun dalam sebuah rancangan. Nah, saudara-saudara, mari kita mengerucut pada tema dan dua kata kunci kita. Pertama, rancangan. Pasti pertanyaannya adalah, apa rancangan Tuhan bagi manusia? Apa rancangan Tuhan bagi saya? Apa rancangan Tuhan bagi saudara? Yang paling ideal dari rancangan Tuhan bagi kita sekalian adalah satu, rancangan Tuhan bagi manusia itu adalah Tuhan merancang, Tuhan mendesain, Tuhan menyiapkan dari awal. Ada gambar Allah di dalam diri manusia, ciptaannya. Itu rancangan paling awal. Mari kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa. Itu rancangan pertama. Tuhan rindu sekali supaya sifat-sifat Allah itu ada pada manusia. Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus ada kepada manusia. Itu rancangan paling pertama. Apa yang kemudian membuatnya menjadi rusak? Jawabannya adalah dosa. Dosa membuat rancangan awal itu menjadi rusak. Kedua, rancangan Tuhan bagi manusia adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Saya berulang kali menyampaikan kepada kita, damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dan itu yang Tuhan rencanakan bagi kita. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia tidak semuanya indah dan diterima oleh manusia secara lahiriah. Akhirnya banyak manusia menolak rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu karena tidak mau bergumul dengan persoalan-persoalan yang lahiriah, yang memberatkan, yang membuat sedih, yang membuat susah, yang membuat manusia berproses. Itu rancangan. Kedua, jalan. Kalau kita baca saudara-saudara bahwa setelah rancangan Allah, desain dari Allah itu rusak pada manusia. Lalu bagaimana jalan itu? Kalau kita baca dua ayat sebelumnya, ayat 6 dan ayat 7. Dia memberi pesan yang sangat baik tentang jalan itu. Jalannya adalah satu, pengampunan. Pengampunan. Bahwa manusia pernah gagal, bahwa bangsa ini pernah gagal, bahwa manusia mungkin melarikan diri dari Tuhan, tapi dia memberi jalan pengampunan. Dia sudah tidak lagi mau memperhitungkan akan dosa dan kesalahan manusia, karena dia sayang dan dia mau mengampuni manusia. Dan jalan pengampunan itu adalah inisiatif yang Tuhan ambil untuk kepentingan mengembalikan rancangan yang Tuhan siapkan bagi manusia. Jalan yang kedua adalah dalam kaitan dengan itu adalah kasih. Tidak boleh ada sebuah perjalanan dalam perjalanan damai sejahtera tanpa kasih. Tidak boleh hakikat Allah kekal, kudus, mulia, sempurna pada gambar rupa Allah yang ada pada manusia tanpa kasih, tidak boleh. Jalan itu disiapkan karena dia sangat mengasihi kita. Karena dia sangat mengasihi manusia. Dengan demikian saudara-saudara, kalau tema kita berkata tentang jalan-jalan Tuhan, maka manusia hanya akan mengerti jalan-jalan Tuhan dalam pengertian yang disampaikan tadi. Rancangan, dia rindu supaya kemuliaan Allah ada pada kita. Dia rindu supaya damai sejahtera itu ada pada kita. Tetapi mungkin karena kita gagal, ada jalan yang dia siapkan bagi kita, yaitu jalan pengampunan dan jalan yang penuh kasih.
Dalam pengertian-pengertian inilah manusia dapat memahami jalan-jalan hidupnya untuk melihat bukan saja pada ruang-ruang yang kecil, tetapi pada ruang yang seluas dunia ini. Memang kita punya masalah, tapi mata yang hanya tertuju kepada masalah sangat susah melihat kasih Allah yang sangat besar dalam hidupnya. Kecuali kalau dia lihat kasih Allah itu dalam konteks yang besar. Waktu. Kita hanya akan memahami itu semua bahwa kalau kita ada dari dulu hingga hari ini, itu karena Tuhan. Dan hari ini ke depan menuju kepada masa depan, itu juga karena Tuhan. Dalam kesempurnaan melihat rentang waktu itulah orang bisa menemukan inilah jalan Tuhan, inilah jalan Tuhan, inilah jalan Tuhan. Mari kita jujur saudara-saudara bahwa bergumul dengan pergumulan-pergumulan umat manusia termasuk saya dan saudara. Mungkin hari ini kita tidak mengerti jalan apa yang sementara Tuhan siapkan bagi kita. Jalan keluar apa. Maksud yang bagaimana. Kita seperti kebingungan betul. Ada masalah kan kita rindu secepatnya segera selesai. Ada masalah kan kita rindu supaya dia di skop yang begini saja, kecil saja begini. Dan kita kebingungan untuk ini langkah apa dan manusia mereka-reka apa yang harus dia lakukan. Dan disitulah kadang-kadang kita mengandalkan kepintaran manusia, kita mengandalkan kekuatan manusia tanpa Tuhan. Melihatnya secara utuh inilah yang membuat orang tahu, oh inilah jalan Tuhan. Kesimpulannya adalah, jalan Tuhan kita mengerti harus dari keseluruhan perjalanan ini. Mulai dari kita hidup, menuju kepada masa depan dan untuk penyerta untuk memahaminya dari rentang waktu masa lalu, masa kini ke masa depan, orang mesti menjalaninya dengan iman. Baru dia bilang, betul ini yang Tuhan maksudkan bagi saya. Betul ini benar bagi saya. Betul inilah jalan Tuhan bagi saya. Kita setuju ketika ada kata-kata bilang, jalan Tuhan tidak terselami. Kan terlalu luas, dia punya pemikiran. Kita bangga saudara-saudara bahwa manusia punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Manusia punya kekuatan inovatif yang luar biasa. Bisa menciptakan ini, menciptakan itu, membuat ini, membuat itu. Kita terkagum-kagum dengan pikiran-pikiran manusia. Iya, benar. Tapi setinggi langit di atas bumi, sebegitu jauhnya pemikiran Allah dibandingkan dengan pemikiran manusia yang luar biasa. Itu berarti saudara-saudara menjalani hidup ini dalam rentang waktu masa lalu, masa kini, masa depan. Dalam perjalanan hidup ini tanpa iman dan tanpa memahami rancangan Allah. Saya kira kita sementara menjalani kehidupan ini dalam kebingungan-kebingungan kita. Percayalah kepada Tuhan dan berimanlah selalu. Karena Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita dan menyertai kita pada jalan-jalan yang kita tempuh. Karena itu mestinya untuk sampai pada jalan dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita, dia adalah sekumpulan langkah. Sekumpulan. Dia bukan satu langkah. Tapi banyak langkah yang dikumpul. Langkah hari ini, langkah besok, langkah lusa. Mungkin juga langkah dari masa lalu yang jalan. Mungkin langkah-langkah itu kadang-kadang keluar dari rel dan Tuhan bawa kita kembali pada relnya karena dia punya rancangan tertentu untuk masa depan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau punya rencana, engkau punya rancangan bagi kami. Engkau punya jalan-jalan yang penuh kasih atas kami. Tapi seringkali memang kami gagal menjalaninya oleh karena pikiran kami yang terlalu kecil, terlalu sempit, dan ruang gerak kami yang terlalu kecil dibandingkan dengan kebesaran kuasa-Mu atas dunia, atas kami, atas alam semesta. Tolonglah kami untuk oleh kekuatan firman-Mu, supaya kami boleh memahami rancangan-Mu bagi kami, dan jalan-Mu atas kami. Yang penuh dengan jaminan hari ini dan seterusnya. Bahkan dari masa lampau sampai kepada masa depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.